kayaknya udah sempat munculin 4 pilihan hero pool yang berbeda nih. Ada Varsha, ada Gord, ada Valir dan juga ada Selena. Jadi ya benar-benar lebih fleksibel banget dan wow, map viral ini lagi nih yang munculnya. Flying Cloud lagi ya. Kejar-kejaran lagi dengan awan yang berarti akan sebentar lagi nih masuk ke dalam drafting biasanya kalau udah ada mapnya. Belum dong, sabar dong. Oh belum ya? Agak lama biasanya 5 menit gitu. Sabar. Flying Cloud dulu. Omongannya emang penuh dengan kalkulasi karena Oke. Betul. Kita itu harus presisi kan. User ini berarti nih. User ini. Iya. Nah sama satu lagi hero yang mungkin sempat ketinggalan ya, Ruby nih. Belum kelihatan sampai sekarang Om. Iya, aku berharap kayak kalau ada Yi Sun-shin misalnya, Ruby-nya taruh di gua. Iya sih. Dan ya lagi-lagi ya Marcel Kari yang muncul. Iya. Nah ini dia untuk drafting phase yang sudah kita nanti-nantikan di babak knockout stage. Di mana Seita bersama Galaxy Phoenix akan menjadi match pembuka kita. Ada Kari, ada Marcel. Kari yang langsung masuk ke dalam list banning atas nih. Ya, Guinevere juga ya ternyata ya, taruh di band list atas. Cukup mengagetkan sampai ada Guinevere di sana. Kayak jarang nih hero kepake juga. Iya. Jadi bener-bener mungkin ini adalah target band kali ya kalau ngelihat dua pilihannya seperti ini. Dan kalau kita ngomongin dengan banding-banding yang masih tersisa, masih banyak banget, masih segudang lah ya. Mau keluarin Freya dari gudangnya bisa. Terus juga mau keluarin siapa lagi deh dari area mid lane, mungkin Yves-nya juga bisa. Karena ya kita udah sempat bahas kan belakangan ini, Yves pun menjadi salah satu hero di area mid laner yang akan kuat ketika berhadapan dengan Chusin ataupun dengan hero-hero lainnya. Tapi jawaban dari Galaxy Phoenix untuk di draft sekarang adalah Valir yang tadi Karodit bahas juga ya Valir ya. Iya. Dan memang sebenarnya dengan Valir yang sudah dihilangkan ya, ini ada kemungkinan paling besar dari Galaxy Phoenix akan coba bawain tank jungler. Lagi-lagi itu adalah sweet spot yang emang selalu bisa dibawakan juga. Kalau kita lihat emang dari 4 game yang sudah lewat, itu baru ada Guinevere dan juga Link serta Suyo kan yang dibawakan oleh Galaxy Phoenix kan. Siapa tahu untuk kali ini mereka bawa strategi yang baru nih di knockout stage yang belum terbaca di match-match sebelumnya. Menarik sih kalau misalnya ngebawain hal-hal yang lain ya. Cuman Valentina, wah ini sih bandnya bener-bener beda banget dari apa yang aku bayangkan di awal lah ya. Dan ya sekarang tinggal band terakhir aja. Kalau untuk Valir sebenarnya emang sempat dibawain sama Galaxy Phoenix. Jadi aku kira ya mereka bakal cukup fine ya dengan hero tersebut. Tapi ternyata tidak. Dan Yves berarti total 3 mid lane di band di awal. Ya, tapi kalau Valennya yang di band di sini, apakah Sora juga punya kesempatan nih ya buat diamankan di atas? Bisa jadi ya. Itu juga salah satu hero kemenangan dari Galaxy Phoenix sebenarnya. Pohon-pohon. Wah, pohon lagi. XP kah? Enggak Ini kan? bahkan masih ada Freya juga gak sih Oh, Kak aku Radit? suka Freya sih kalau mau ya. Sora, Freya, Sora sih kayaknya dengan gak adanya Valentina kayaknya tuh bakal jadi opsi yang oke banget untuk bisa muncul sebagai first picknya. Tapi ini Freya tanpa Kari loh. Ya atau kalau mahal nih, misalnya kalau mahal Cloud. Oh ya boleh. Wow, lebih lupa. mahal ternyata ya. Lupa sama yang ini nih. Iya, Hero kemenangan berhadapan Falcons ID nih yang bikin kita turun lower bracket Kak Wah, ini bakal jadi hal yang menarik ya karena ya mungkin Hirara udah sempat muncul juga beberapa kali, terutama untuk di tangan dari Seita yang udah bawa kemenangan ya ketika berhadapan dengan Falcons ID. Tapi ini lawannya Galaxy Phoenix yang emang kalau kita tahu sendiri mereka berhasil dapetin kemenangan dengan Guinevere waktu itu ketika berhadapan dengan Hirara pada saat berhadapan dengan Navi Philippines. Jadi ya siapa tahu nih bakal membawakan pola draft yang sama dengan Guinevere dan juga Cloud. Yang sekarang Cloudnya udah muncul nih. Apakah Guinevere-nya akan coba diambil atau Soraya dulu nih? Sora Jelas, juga oke. karena Guinevere ada 2 bisa diambil. Udah di band. Iya, karena cuma 1 gak bisa diambil ternyata dia. Astaga. Gak bisa, karena kalau 2 bisa, Iya. cuma 1 ya. Tapi itu Iya, dia, ya. pohon Pohon ya, bener loh. Pohon keluar ini dia ya. Lebih canggih ya pohon ini ya. Ini Lebih salah satu canggih. pohon yang lagi viral sekarang. Iya sih. Karena batangnya One Wish Willow. 3 kali. Oh Mama udah 3 kali jokes itu oh Mama. Tapi itu sekalian dinaik pick juga gak sih? Bener, dan Hirara ini paling susah loh kalau mau deketin si Beleric. Karena waktu dia lagi mau deket, lompat misalnya kan, pakai Infernal Torrent-nya muter gitu, ketarik kena bibit, kena seed, Iya. kena tahun. Nah ini nih yang aku tungguin nih Bruno. Wah. Wah ini artinya oke atau enggak nih Bruno-nya di dalam draft ini? Sebenarnya untuk bicara early pressure ya udah pasti bakal menguntungkan sekali ya dengan adanya Bruno ya. Dengan volley shotnya udah pasti damage-nya bakal semakin besar. Tapi dengan band Valir tadi, Guinevere udah nggak ada, Baxianya ini yang bakal jadi problem dengan
Gak ada yang Valir nih, apalagi tipikal seperti Hirara yang diving ketemu sama Belleric udah pasti bakal cukup sulit untuk bisa in and out ya. Dengan World of Riot, nguncinya gampang gitu ketika dia masuk. Ya akhirnya kayak selain dari Esmeralda ya, sebenarnya opsi yang masih lumayan juga buat dipakai di XP Lane itu Xbox. Ya, jadi Xbox ini kan bisa pegang Belleric dan juga Baxia. Iya. Jadi cukup lumayan sebenarnya. Tapi no Carmilla. Iya karena ya kita tahu lah ya kalau sampai kena curse terus ada Hirara salto dengan Infernal Torrent-nya. Kena stun semua tuh di tengah-tengah. Immobilize semua ya. Kena immobilize semuanya gak bisa gerak. Iya ya, rame juga sih ya sebenarnya nanti kalau karena aku pernah kena teamfight. combo Nevin. Nevin harus merasakan combo Popol Kupa dengan si Carmilla. Bagus kah? Jadi satu digigit semuanya kena sama-sama. Wah itu ide bagus. Itu meresahkan. Soalnya kan kalau targetingnya si Popol kan fix kan. Iya betul. Fix pasti kena satu itu Pasti kena kena. semua, kena stun semua. Perlu kita praktekin ke Om setelah Nanti ini. kita coba ya. Nah ini mid laner lanjutan ya. Jadi nggak cuma 3 ternyata ada 4 sekarang mid laner yang udah mulai dieliminasi. Sebenarnya kalau kita ngomongin mid lane, Lilia masih ada. Terus kalau buat Saita mungkin Lunox ya kalau misalnya mereka pengen cari tank killernya. Karena kan kalau untuk di gold lane udah diambil Bruno kan. Iya. Tapi ya last band dari Galaxy Phoenix kayaknya mereka akan coba untuk antisipasi lagi apapun hero-hero yang bisa dibawakan oleh Van Hua kah? Karena ya sejauh ini mid lane memang sudah banyak yang kena banning phase juga. Dan itu dia Gatot Kaca nih area of effect yang bisa bawa Revitalize yang tadi sempat di-mention juga. Iya, ini band satu mid ya. Lilia gak sih? Selena. Ya. Ini semua dari data yang ada, saya emang udah mempelajari sih. Hero-hero yang udah pernah digunakan oleh Sofia, itu semuanya diantisipasi sama mereka. Dan ya itu lebih better daripada mereka melakukan banning yang belum pasti dibawakan juga gitu sama Sofia. Ya, satu sebenarnya hero match ya yang agak out of the box tapi sangat available buat dipakai dengan tim dari Galaxy ya. Itu sebenarnya Vexana. Oh. Iya itu sangat available banget Vexana. Karena curse touch-nya dia kan bisa kena ke Hirara Pas lagi Esmeralda. Iya pas lagi mau diving itu. Untuk hero-hero diving itu sangat merepotkan. Tapi core juga good. Mystic Injunction ya, bisa ada efek-efek stun dan bisa memakan Esmeralda juga. Ya tetap harus bisa memperhitungkan posisinya Jaraknya. Jaraknya juga. Karena cukup banyak hero yang bisa diving ke lini belakang. So Gord dari Sofia nanti harus bisa beradaptasi nih dengan adanya potensi dari Hirara dan Tigreal yang langsung muncul bermain dengan area of effect bersama dengan Lilia. Ini jawaban juga untuk Baxia dan juga Belleric ini Om. Ya akhirnya tadi mereka harus ambil Lilia ya karena yang Baxia bakal kena makan antara Baxia dan juga Belleric. Tapi ini teamfight power dari Saita juga kuat banget ya karena kombonya aku sih ngebayanginnya bakal powerful banget gitu. Ada Tigreal, Bruno dan juga Lilia gitu secara AoE. Iya, tapi untuk early-nya sih sebenarnya kalau memang bisa dipatahin kayak 9 menit pertama bakal aman untuk tim Galaxy. Oke. Bakal bergantung juga dengan eksekusi di arah early game. Tapi last pick dari Galaxy Phoenix akan menuju ke arah Sora. Oke, secara drafting, prediksi dari Karadit, ini akan kemana Karadit? Aku ke Galaxy Phoenix sih dengan beberapa hero yang udah terbukti juga mereka bawakan dengan bagus di match sebelumnya dan sekarang dimunculkan lagi gitu. Jadi sepertinya akan membuat cukup sulit untuk Sayata dapetin kemenangan di game pertama sih. Kalau Omawa, kira-kira Galaxy atau Saita? Galaxy kalau aku ya. Baxia, ada Belleric, ada Cloud juga di sana. Iya ya, hero-hero tier S-nya. Cukup merah, bahkan ada Gord dan juga Sora kan. Kayak udah perfect run buat mereka lah game pertama. Oke, apakah win streak dari Galaxy Phoenix masih akan terus berlanjut tanpa kekalahan sama sekali? Atau justru sekarang dari Saita yang akan mulai merebut kemenangan mereka bersama Radit Overkill dan juga Om Wawa? Yes, terima kasih banyak Nevin. Dan kita masuk ke knockout stage dari match pertama Galaxy Phoenix versus Saita, di mana mereka akan berjuang untuk satu nyawa terakhir. Go big or go home di game yang pertama. Yap, best of 3 series di top 8 kita ya. Dan sudah langsung dimulai juga sekarang. Kali ini Belleric bukan sebagai XP lane, tapi sebagai roamer ya, standar juga. Dan Zou dengan Hirara. Seperti biasa kalau kalian menggunakan Hirara, ada chance sebenarnya di level 2. Ini bisa langsung menuju ke XP lane lawan. Iya. Dan ada potensi juga untuk bisa mendapatkan sebuah first blood. Mengingat dengan Sora yang digunakan oleh Link, bisa banget sih untuk dikasih pressure tambahan lagi. Meskipun di sisi lain kita lihat rotasi yang sama dilakukan juga oleh Lema dan juga Sofia nih. Area Little Wonder akan mempertemukan 3 member dari Saita dan juga Galaxy Phoenix. Yep.
Jadi kayak ya tempo permainan yang bakal sedikit lebih pelan ya. Sebenarnya bakal kita saksikan dulu sementara waktu. Tapi ada gas di tengah ternyata. Masalahnya Van Hua buang flicker, masih bisa menyelamatkan nyawanya Namei. Untuk kali ini memberikan pokingan balasan. Dan memang Zou udah siap sebenarnya untuk mengganggu rotasi dari Va. Dan akankah bisa mendapatkan first blood-nya? Karena kali ini first blood dikantongi oleh Zou. Ya, sebuah invade yang sangat manis tadi ya untuk Zou juga. Langsung invade dan dapetin sebuah first blood. Dan kita melihat ada 3 Purify ya, ini tangan dari Zeta. Cukup banyak sebenarnya untuk mengantisipasi Wrath of Dryad ke depannya. Tapi ingat yang harus mereka hati-hati adalah jangan sampai BMI bisa enak juga buat ke mereka nanti. Iya. Blessing duet. Sebenarnya kalau kita bahas crowd control, Galaxy Phoenix punya area of effect yang cukup banyak ya, dari Shifting Skies dan juga Wrath of Dryad. Tapi ya di sisi lain, ini ketika nanti Trinity item tech speed udah selesai dari Winnie, ini yang bakal cukup merepotkan nih untuk bisa dihindari dari teman-teman Zeta. Yep. Riva lumayan ketinggalan level ya, baru level 4 sekarang nih. Berhadapan dengan Zou yang menuju ke level 5 sebentar lagi. Turtle yang sudah muncul akan coba di kontes. Kita lihat Hirara dari Zou. Mampukah mendapatkan sweet spotnya untuk bisa beradu retributions dengan Fah. Membuka Shifting Skies. Mundur ke arah bagian belakang. Masih ada Sacred Hammer tapi Van Hua gak bisa diselamatkan. Namei target kedua berhasil menghindari Black Shoes. Justru malah Inferno Torrent dari Zou yang terkena efek stun kali ini membuahkan point kill kedua untuk Galaxy Phoenix, dan Jessica nggak bisa berbuat banyak. Wah, itu lumayan sulit tadi ya. Zou yang harus terpick off juga. Sehingga memang di sini turtle-nya terbuka tapi belum bisa langsung diambil oleh Galaxy Phoenix karena lihat bagaimana Jessica sudah mulai membayang-bayangi di belakang. Ya, cukup menyeramkan memang. Sedikit demi sedikit HP terkikis dari Fah. Memukul mundur member dari Galaxy Phoenix. Wrath of Dryad yang sudah mulai dibuka. Jessica menghindar. Masih cukup aman. Tapi Van Hua masih bisa melarikan diri. Mencoba untuk Shifting Skies. Dipukul mundur. Ke belakang semua member dari Zeta. Bahkan Zou tereksekusi untuk kedua kalinya. Double kill untuk Ling. Wah, itu bagus banget tadi apa yang dilakukan oleh Galaxy Phoenix. Mereka tetap sabar, tidak langsung terburu-buru untuk mendapatkan turtle. Dan ketika situasi sangat aman, barulah mereka mengambil turtle tersebut. Galaxy Phoenix menang di team fight. Menang juga dari sisi gold sementara waktu. Dan sebuah Shifting Skies. 2 kali setup ya tadi berarti ya. Betul. Yang memang sangat berjalan juga untuk Galaxy. Tapi aku mempertanyakan dari mid lane ternyata yang justru dipertanyakan Black Shoes memang masih bisa di-trigger. Namun Fah cukup low HP-nya. Aku mempertanyakan teman-teman dari Zeta yang masih mencoba memaksakan ke area objektif turtle yang pertama, Om. Ya, tapi biasanya kayak gitu sih Zeta. Kalau mereka udah gagal ya di turtle yang pertama, mereka akan fokus buat bisa jadiin nih si Gai-Gainya. Dan lumayan tadi ada platingan yang sempat didapetin juga dengan Gai-Gai. Sementara di bagian atas Zou kembali berusaha untuk mengambil creeps milik dari Galaxy Phoenix. Ya, meskipun dari segi objektif fight, Galaxy Phoenix memenangkan dari segi point kill dan juga objektifnya. Tapi perbedaan gold nggak terlalu signifikan nih. Zeta masih bisa untuk mempertahankannya. Yep. Lanjut lagi bagian atas. Dan itu begitu menyakitkan karena Jessica seperti yang nggak bisa menghindar kembali dengan Shield of Spirit. Fah mendapatkan point kill keduanya. Yep. Dan memang pemain dari Baxia bukan, ya memang dia lebih lambat ya dari farming yang sekarang. Tapi ya damage dari lifesteal reduction-nya nih, itu yang dicarikan dari Baxia Mark. Ya, Life Bane yang udah pasti bakal merepotkan hero-hero tipikal seperti Esmeralda ya, yang bergantung sekali dengan shield efeknya, Om. Ya, di bagian top juga Ling sudah mulai melakukan platingan di bagian top turret. Dan Winnie punya 1 DHS. Lumayan nih. Sudah mulai bisa mengejar satu sama lain. Ya, dan kalau kita lihat mungkin 15 detik menuju turtle yang kedua. Galaxy Phoenix mulai bermain jauh lebih agresif. Ada Mystic Gas karena Van Hua. Flicker dibuka. Wrath of Dryad yang on point. Killing spree dari Fah. Mencoba mencari target kedua. Mystic Ball dikeluarkan tapi Namei masih menyimpan Black Shoes-nya dan gak boleh terlalu overcommit mengingat turtle sudah mulai hadir. Iya, tapi dijaga nih. Sekarang ada Ling di bagian depan. Memang Jessica HP-nya masih penuh. Sebentar. Untuk 1v1 juga cukup sulit ya berhadapan dengan Bruno dengan full stack volley shot. Tapi turtle terbuka, tidak bakal dikontes juga sama sekali karena Zou terpantau berada di bagian bawah. Memberikan pressure ke arah Winnie, namun backup datang. Wadaw. Ada solo kill yang terjadi di area atas. Ling berhasil mendapatkan poin kill atas Jessica 66. Dan sekarang keuntungan berlipat ya, meskipun ada outer turret. Galaxy Phoenix yang hancur akan ditukarkan kembali oleh Ling di bagian atas. Yep.
itu dia ya. Berbagai objektif sudah mulai dimenangkan oleh Galaxy Phoenix. Potong dari wave minion juga di bagian top. Meskipun Flying Cloud kayaknya Esmeralda kalau mau mendarat juga bisa langsung dipotong nih kalau mau ya. Ya, memang masih bisa ya muncul Jessica-nya, namun belum sempat untuk menyelamatkan Outer Turret, sehingga keuntungan masih dipegang oleh Galaxy Phoenix. Dan ya mereka masih membeli waktu sih untuk Winnie agar selesai dengan Trinity item attack speed-nya. Karena untuk kali ini ya dari kondisi gold, Gai justru yang ada di atas dari Winnie. Yap, kalau Gage pasti ya, karena tadi ada platingan juga yang sempat didapetin dengan dia dan belum join team fight nih. Buat si Gage sama juga dengan Winnie. Tapi waduh, udah farming dengan enak. Semakin minim gangguan untuk Baxia akan semakin strong nanti buat team fight. Karena gak ada pemotongan ya untuk EXP yang bakal didapetin dengan dia juga. Wow, serem banget sih. Patrick. Harus bisa menghindar ya dari adanya Mystic Projectile, ada Baxia Shield United. Dan kali ini memberikan tekanan balasan di area bagian bawah. Namun Zou udah bisa mirroring, sehingga ya Seta juga gak bakal terlalu rugi nih dari kehilangan objektif di bagian bottom lane-nya. Yep. Mulai kembali lanjut. Baxia Shield United dibuka. Di Mystic Rush. Masih bisa bertahan kah? True damage yang begitu menyakitkan Jessica. Membuka Visions, ada trade antara objektif turret atas bawah yang hancur, membuat kedua tim setidaknya bertukar dari segi network yang mereka miliki. Yep. Si dilempar ya dengan projectile saja oleh Sofia. Dan Winnie. Dua lane kan untuk Winnie. Sedikit dicicil tadi. Ya, namun malah Sofia yang harus melarikan diri dengan flickernya. Ini cukup berbahaya ya, mengingat di 2 detik lagi turtle yang ketiga akan segera hadir. Dan biasanya setup dari Saeta itu baru akan bisa maksimal di objektif turtle yang ketiga nih Om. Apakah akan coba dikontes? Mungkin bisa sih kalau mau dikontes, tapi lihat positioning dari Link juga. Cukup di depan untuk bisa memantau keberadaan dari Zou. Informasi telah diterima, flicker nggak available dari Sofia, tapi lihat damage dari Lim begitu menyakitkan targeting karena Gai berhasil dicuri memang dari segi objektif turtle-nya. Tapi lihat gimana efek stun yang terus-menerus dikeluarkan, double kill dari Ling, bahkan mega kill untuk Fa. 3 member down dari Saeta, Galaxy Phoenix mengamuk, bahkan ke dalam area outer turret gak dikasih pulang. Blessing duet menjadi penutupan Jessica. 6-6 pun hilang dengan Maniac di tangan Ling. Yep. Wow, Buah Maniac tercipta dan team wipe untuk Galaxy Phoenix. Mereka mengamuk tadi. Dan ya untuk jawaban yang kita lihat tadi, tim fight belum berhasil dimenangkan oleh Zeta Team sama sekali. wow. Itu satu hal yang menjadi kerugian begitu masif. Karena gold swing-nya udah menuju lebih dari 2000 gold tadi. Dan wipe out yang tercipta ditukar dengan satu turtle saja, itu menjadi hal yang sia-sia untuk saya tahu. Iya. Nah ini dia Link ya, yang memang langsung dia potong di belakang, jadi Gai gak bisa masuk. Terus juga Zou yang begitu mau pulang, karena Thunder Spread tadi. Wow, begitu menyakitkan ya damage dari Link dengan 8 poin kill yang dia miliki. Ini harusnya udah cukup membuat 3 item yang dibutuhkan selesai Om. Ya, lebih dari cukup sih sebenarnya ya. Kalau untuk tempat gedenya ya kita tahu power dari Sora sendiri. Meskipun dengan item-item defense tadi kita lihat dia bawa Concuss juga, tapi masih strong. Iya. Masih bisa memberikan burst damage ya dengan Thunder. Masalahnya memang tadi momentum dari Link sih yang connect banget ke arah Gai ya. Lagi-lagi Rod of Drive kombinasi dengan Mystic Gas Jessica. Gak bisa melarikan diri. Zou mengejar Sofia, berhasil menghindar dengan dia flicker. Tapi Heaven's Rod begitu menyakitkan. Nami menghilang dan Link kembali masuk ke arah Gai. Menghindar kembali ke arah bagian belakang. 3 member hilang dari Zeta. Galaxy Phoenix benar-benar menakutkan di tim fight barusan. Iya, dan sword skill dari Hirara juga habis tadi. Infernal Torrent yang dipakai yang membuat dia tidak bisa kemana-mana. Dan ya sebuah flicker menyelamatkan si Sofia. Sehingga akhirnya kita melihat tadi Zou yang harus tumbang juga. Oke, sudah mulai tertrigger 1 tim 1 ya untuk Holy Defense. Dan Lordnya langsung saja diambil oleh Galaxy Phoenix. Mereka gak bakal main lama, mereka gak bakal nunggu juga. Jessica baru menyelesaikan 1 Oracle. Tapi kayaknya ini akan menjadi Lord yang gratis ya. Sebuah menit-menit yang indah pastinya untuk Galaxy Phoenix. Karena mereka tidak akan dikontes sama sekali. Ya, ini best timing dari Galaxy Phoenix juga ya. Mengingat tim fight yang baru saja terjadi itu bertepatan dengan Lord yang sekarang sudah mereka kantongi. Dengan gak adanya 2 Holy Defense dari Saeta akan memudahkan pastinya Galaxy Phoenix menembus pertahanan terakhir dari Saeta. Bahkan sekarang 3 Holy Defense di menit 10.
Semua yang sudah menghilang Om. Ya sudah habis karena cuma 2 poin kill nih ya buat Zeta juga dan 1 turtle yang didapetin tadi ditukar dengan begitu banyaknya ya. Iya. Pemain-pemain yang tumbang juga sehingga Galaxy Phoenix mereka ya kita bisa melihat mereka sangat-sangat unggul sekali sekarang. Dan siapapun yang kena projectile ini hampir bisa dipastikan akan tumbang juga kalau di combo bersama dengan Mystic Gush. Masalahnya Zou harus lari sih ini. Ya, Falling Mencoba Maple. untuk menggocek, masih ada Falling Maple. Mystic Gush-nya dikeluarkan terlalu dini. Yap. Wow. Tuh pagi banget ya karena kita tidak melihat adanya kombinasi dulu. Projectile dulu misalkan. Iya. Baru di Mystic Gush. Tapi mereka masih punya Lord sih Om. Iya. Dan ini Lordnya bisa nabrak lah ya. Udah support wave minion, masih ada Lord juga. Nah, ini Lord di bagian bottom nih. Ada flicker yang memang sudah mulai dibuka dengan 1. Tapi Rod of Dread memainkan keadaan. 1 member down, Van Hua menghilang. Dan lihat gimana Evan Dread begitu menyakitkan. Link mengejar namai Black Shoes mundur kembali ke bagian belakang disambut dengan Blessing Duet dari Winnie. Dan memporak-porandakan Saeta Esports. Galaxy Phoenix masuk ke dalam area base dengan Mystic Gas yang kembali dibuka. Flicker untuk mundur sedikit menjauh dari jangkauan Jessica. Dan itu cukup untuk bisa menjebol satu base turret di bagian bawah. Yap, 2 ditambahin 1 lagi. Tapi belum bisa di-end seharusnya karena defense dari Zeta masih cukup kuat sementara waktu. Masih aman. Masih ada nafas untuk Saeta. Tapi Galaxy Phoenix ini nggak akan dorong. Mereka ngasih pressure non-stop dari yang kita lihat. Dan ini seperti tipikal gameplay yang udah mereka tunjukkan juga di match qualifier kemarin. Ya, kayaknya mereka mau win ya nanti di Lord yang berikutnya juga. Tapi item dari Gaiga ini jadi sih. Haskell, Berserker, Malfigan cukup sebenarnya. Kalau buat zone-nya ya cukup juga lah ya, tapi belum bisa nge-burst mungkin ke Baxia. Dan tugas utama mereka, PR terbesar mereka bagaimana cara untuk menumbangkan Link. Bagaimana cara untuk bisa menumbangkan si Sora ini nih dari tadi. Karena Soranya full item, kurang oracle kali dia. Iya, dan dia nggak jarang banget menggunakan cloud-nya kan. Dan tadi selalu Thunder, Heaven's Wrath yang begitu menyakitkan. Jadi bakal cukup sulit pastinya untuk bisa menghilangkan Link ya. Padahal dia punya bounty yang cukup besar gitu dengan 10 total point kill ya. Yep. Wow, ini udah mulai memaksakan base turret terakhir dan semuanya sudah mulai berantakan di dalam area base dari Saeta. 12 detik menuju Lord yang kedua. Dan kayaknya nggak ada harapan untuk Saeta bisa merebut atau setidaknya kontes di area Lord. Oh jangan sih, kalau kontes langsung rata mereka pasti. Better main safe dulu nih. Coba buat clear aja di area mereka sendiri karena Lordnya sudah mulai dipok juga. Ada Cloud yang jadi ya, sehingga Lord ini akan menjadi sebuah Lord yang sangat mudah untuk bisa dapatkan oleh Galaxy Phoenix. Yap, 10 detik yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan free Lord yang kedua. Dan gak adanya Holy Defense, apa kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Saeta nih Om? Nunggu ada miss moment dari Galaxy Phoenix ya. Menurutku itu satu-satunya jalan. Karena kalau mereka coba buat buka juga nih, misalnya Fanwa-nya lompat ya dengan explosion-nya, mereka belum punya damage yang cukup. Wah, jadi waduh, sekarang udah nggak ada Flicker flicker ya. harusnya dari Van Hua dan itu kondisi yang udah nggak bakal terjadi lagi nih Om. Iya, oke kita hapus ya. Kita hapus. Kita hapus di sana berarti kondisi keduanya adalah ya Name, berarti harus kerja keras nih. Clear lane-nya secepat mungkin nih. Waduh. Ya dengan Angry Gloom-nya. Karena ya no flicker, no party pastinya. Ini masalahnya 3 wave yang bisa disamakan kah? Karena Lord sudah mulai mendekat ke arah bagian tengah dengan 1 katapult terakhir. Cukup harusnya untuk membeli waktu agar 2 wave untuk kali ini masuk secara bersamaan. Dari bagian bawah, dan Implosion Van Hua memang sudah mulai dibuka. Tapi masalahnya sekarang Zou masuk ke arah Sofia, masih di flicker untuk bisa menghindar. Justru malah Zou yang menghilang. Memang sekarang base terbuka dan Galaxy Phoenix for the win di game pertama. Win streak yang masih terjaga dari